Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Setelah kita membahas dan menguraikan makna dari dua kalimat syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu kita temukan ada banyak makna sehingga kita bisa mengamalkan dua makna daripada dua kalimat syahadat itu. Di dalam kitab ini, kitab Al-Qaulul Mufid, kitab Tauhid, bulan yang lalu dibahas mengenai mahabbatullah, yaitu mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Yang sekarang malam hari ini adalah yang dibahas khauf, rasa takut. Nanti ada pembahasan lagi mengenai tawakul, yaitu tawakal kepada Allah. Bab selanjutnya yang ke-34, al-amnu min makrillah wal kunutu min rahmatillah. Orang tidak boleh merasa aman dari murkanya Allah dan tidak boleh putus asa dari rahmatnya Allah. Kemudian lagi yang dibahas nanti adalah as-sabru ala aqdarillah, sabar atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dalam pikiran kita, apakah itu mahabbah, mencintai Allah? Apakah itu khauf, punya rasa takut sama Allah? Apakah itu tawakal kepada Allah? Itu adalah modal kalau seseorang itu mau menjadi orang baik. Maka itu adalah juga kekuatan dalam diri kita kalau kita kembangkan ke arah yang positif, mencintai Allah dan mencintai Rasulullah, maka orang itu akan mengabaikan cintanya kepada hal-hal yang dimensinya tidak membawa kebaikan. Nah, sekarang ini khauf, rasa takut. Ternyata rasa takut itu sebuah kenikmatan kalau takutnya kepada Allah. Dalam kitab itu diurai makna khauf itu dimulai dari penjelasan tentang pengertian khauf itu apa, rasa takut itu apa. Diibaratkan khauf itu adalah sautullahi yasuqu bihi ibadahu ilal ilmi wal amal liyanalu qurba minallahi ta'ala. Jadi rasa dicambuknya kayak untuk nyambuk hambanya, bahasa Jawanya pecut. Orang kalau dicambuk, dipecut itu lari. Lari kemana? Ilal ilmi wal amal, pada ilmu dan amal. Dipakai apa ilmu dan amalnya? Untuk dipakai mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang dibalik, ada enggak orang punya amal tapi amalnya tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah? Jawabannya ada. Apa ada orang berilmu tapi ilmunya itu tidak berguna merubah perilakunya ke arah yang positif, yang baik? Ada. Jadi ilmu sekedar dokumentasi saja,
di dalam buku-buku, di dalam kitab-kitab, di dalam pikirannya orang itu, tapi ilmu itu tidak merubah perilakunya manusia. Tapi ini agak beda. Orang kalau punya kekuatan khauf, takut tadi, lari dia ilal ilmi wal amal, menuju ilmu dan amal. Bercapek-capek beramal, bercapek-capek talabul ilmi, tidak lain dan tidak bukan dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibu dan Pak sekalian, adik-adik, kalau saya tanya dari pojok sana sampai pojok sana, semuanya bisa menjawab. Apa bedanya orang takut kepada Allah dengan takut pada selain dari Allah? Jawabannya gampang. Sama-sama larinya. Kalau takut kepada Allah, orang itu lari mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau takut selain Allah, lari menjauhkan diri dari yang ditakuti itu tadi. Man khafa syai'an haraba minhu wa man khafa Allaha haraba ilaihi. Siapa yang takut sesuatu, orang itu lari dari sesuatu yang ditakuti itu tadi. Siapa yang takut sama Allah, orang itu lari mendekatkan diri kepada Allah. Gimana caranya mendekatkan diri kepada Allah? Yaitu tadi jawabannya, yaitu dengan ilmu dan amal kebajikan. Mohon maaf, mudah-mudahan ini bukan siapa-siapa. Ketimpangan-ketimpangan, ketidakbaikan yang menyolok mata di masyarakat itu Pak, di YouTube yang jenengan buka setiap hari itu adalah karena orang tidak punya rasa takut sama Allah. Orang itu kalau tidak punya takut, segala-galanya bisa dilakukan. Maka di dalam kitab Tazkiyatun Nufus antara khauf sama roja ini disejajarkan. Mungkin di mimbar ini saya juga pernah menyebut, ibaratnya rasa takut sama Allah dan harapan roja itu ibaratnya dua menara kembar. Dilihat sama persis dari jauh, tingginya, besarnya dan sebagainya. Apa maksudnya? Rasa khauf, rasa takut sama Allah ini sebagai modal menjadi orang baik, dan rojak juga begitu, harapan. Kita bisa bayangkan anak masih muda, ya tua juga nggak apa-apa, sudah tua, setengah tua juga boleh, punya duit, sehat, punya jabatan, ya, punya fasilitas, bisa menentukan apa saja, semuanya punya. Satu tok yang nggak punya rasa takut sama Allah. Duitnya pakai apa Mas? Sehatnya dipakai apa? Jabatannya dipakai apa? Kalau nggak punya rasa takut sama Allah. Ini loh, pelajaran ini sederhana, tapi saya rasa kalau ini diimplementasikan orang itu menjadi baik. Apa hubungannya dengan rojak tadi Pak Ustadz? Rojak itu harapan. Makanya panjenengan dan saya dan seluruh manusia ini kan tidak sehat terus, tidak muda terus. Pak, mohon maaf saya tanya, ada enggak masa-masa kita nanti jadi tua? Atau sekarang sudah tua? Apa maksudnya? Masih muda, gagah, sehat, punya jabatan, bisa menentukan apa-apa, duit punya, tidak punya rasa takut. Tapi nanti kalau sudah masa tua, karena ini nyambung antara masa muda, masa tua ini nyambung. Sudah tidak punya apa-apa, tenaga juga tidak bisa. Kalau dalam bahasa sehari-hari di masyarakat itu sudah dibaringkan di ICU. Nafasnya sudah gini. Harapannya siapa ini Pak? Allah. Loh, orang Islam itu begitu, jadi nyambung. Makanya bahasa saya tadi antara khauf sama roja, takut dan harapan itu ibarat dua sayapnya burung yang dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kapan dia harus menonjolkan rasa takut? Itu tadi
masih potensial, masih bisa segala-galanya. Dan kapan dia punya roja? Ketika dia sudah, yang saya sebutkan tadi ilustrasinya, orang itu sudah tidak berdaya. Semua orang itu akan mengalami begitu. Maka pelajaran di la ilaha illallah itu ada pembahasan mengenai khauf, rasa takut itu Pak. Kemudian dalam kitab itu dibagi khauf itu macam-macam Pak. Ada khauf yang rasa takut itu tidak mengurangi iman, juga tidak mengurangi tauhidnya, biasa dan itu wajar, boleh. Tadi di awal sudah saya sebutkan. Khauf apa itu? Tabi'i, naluriahnya manusia. Saya beri contoh, mudah-mudahan tidak terjadi di antara kita. Ini ada satu orang didatangi 5 orang, entah salah entah tidak, itu mau dipukuli. Akal yang sehat, satu orang ini sama-sama tangan kosong, lari apa dihadapi Pak? Boleh nggak ini lari ketakutan? Mengurangi imannya? Enggak Mas, wajar, saya cuma sendirian Pak, situ 5 ya lari saya. Ini ada satu orang, ini ada binatang buas, naudzubillah, mau menerkam orang ini dilawan apa lari Pak? Kalau satu orang ini sudah ahli sholat, ahli puasa, ahli taklim, ngaji kayak jenengan itu, saya ini sudah ahli gitu, saya hanya takut sama Allah, tak lawan kamu. Apa begitu kira-kira Pak? Ya modar. Ya. Itu mengurangi iman enggak? Mengurangi tauhid? Pernah enggak dilakukan oleh nabinya Allah Subhanahu wa taala karena dikejar-kejar musuh lalu lari ketakutan? Nabi loh Pak. Jenengan kok kelihatannya enggak percaya gitu. Ada, dan itu boleh. Ya, dan itu tidak mengurangi apa-apa. Jadi kalau kita membahas mengenai khauf, rasa takut itu bukan hanya langsung takut sama Allah di masjid saja, ada variasinya macam-macam, ada dimensi yang beda-beda. Ini baru satu tadi, khauf atau tabi'i, orang takut tapi naluriahnya manusia, seperti yang saya gambarkan tadi. Ya, Nabi Musa itu hidup sezaman dengan raja siapa Pak? Fir'aun itu raja apa presiden? Menurut cerita di Quran maksudnya. Jangan goro Pak ya. Ya. Cuma saya tidak boleh tanya begini, Ustaz, Fir'aun itu punya anak lanang tak? Jangan tanya begitu loh ya. Ngerti maksudnya Pak? Tapi pernah nggak Nabi Musa ini dikejar-kejar oleh Fir'aun mau dibunuh? Pernah. Dilawan apa lari Nabi Musa? Boleh nggak? Mengurangi imannya Nabi Musa? Enggak. Ada di dalam Al-Quran? Itu jenengan harus percayai karena ada di Quran. Jadi dimensi yang begini ini la yunafi kamalal imani wala yunafi kamalat tauhid. Tidak mengurangi iman dan tidak mengurangi tauhidnya. Adik-adik kalau membawa Al-Quran surat Al-Qasas ayat 20 dan 21, bapak-bapak juga boleh, ibu-ibu juga boleh. Itu menjelaskan tentang upaya Fir'aun mau membunuh Nabi Musa itu tadi. Ya. Ayat yang 20 dan 21. Ini maknanya kelihatannya teksnya itu klasik menceritakan tentang Nabi Musa dan Fir'aun di Mesir kuno. Tapi ini bisa ditarik kemana-mana Pak, dalam zaman kapanpun ya. Tidak menutup kemungkinan peristiwa ini juga akan terjadi berulang-ulang antara kekuatan penguasa dengan kekuatan spiritual Nabi dan para ulama. Karena jelas kedua-duanya ini kepentingannya berbeda-beda. Teorinya di mana-mana penguasa itu ingin melestarikan kekuasaannya dengan berbagai macam cara, betul Pak? Ya nggak boleh emosi, biasa aja. Penguasa itu melestarikan kekuasaannya dengan berbagai macam cara.
Tapi kepentingannya Nabi, kepentingannya Rasul, kepentingannya para ulama dakwah. Ketika di sini ada kemungkaran di penguasa, nah ini kemudian terjadi clash kadang-kadang antara penguasa sama Nabi dan para Rasul dan para ulama. Ya, ini contohnya. Tetapi yang kita bahas itu adalah kaitannya dengan larinya Nabi Musa itu tadi. Ya, apa ayatnya? Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasikhin. Apa bahasa Indonesianya? Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, wahai Musa, sesungguhnya para pembesar-pembesar negeri Mesir sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Coba, untuk apa Pak? Membunuh. Ini ada orang yang lari dari ujung kota bergegas. Dia itu tahu bocorannya, memberitahu sama Nabi Musa. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa, wahai Musa, Nabi Musa maksudnya. Innal mala'a ya'tamiruna bika, sesungguhnya pembesar negeri ini. Itu kalau bahasa 2023, pembesar negeri ini itu apa? Sedang berunding. Itu kalau bahasa sekarang apa itu Pak? Pembesar negeri ini sedang berunding. Bahasa sekarang? Wis daripada kesuwen saya sendiri aja. Sidang kabinet bidang politik dan keamanan. Saya nggak tanya dipimpin. Apa keputusannya? Membunuh Nabi Musa. Jadi para pembesar negeri ini berunding untuk membunuh kamu. Bocor, apa namanya? Bocor halus. Bocor halus. Bocor kasar ini. Kira-kira kalau bahasa sekarang yang tahu informasi ini berarti wartawan. Wartawan senior. Wartawan itu telinganya banyak nggak Pak? Ditaruh di mana-mana kan? Ya, tidak menutup kemungkinan jatuhnya penguasa itu karena informasi yang disadap oleh para wartawan itu. Loh, ini kelihatannya bahasanya banyak Nabi Musa zaman dulu, tapi bisa ditarik dalam zaman kapan saja. Orang baca Quran itu maknanya. Mestinya kalau penguasa itu memahami ini, dia tidak semena-mena kepada orang yang versi Nabi Musa ini, mestinya begitu. Tapi lain. Musa, sesungguhnya pembesar negeri ini sedang berunding untuk membunuh kamu. Apa nasihatnya kepada Nabi Musa? Monggo. Maka keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu. Berarti wartawan ini bolanya siapa ini? Musa. Lah kalau bolanya Fir'aun, ya malah diberitahu Fir'aun bahwa posisinya Musa itu di mana kan begitu. Coba begitu, ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Ini loh yang penting itu buat panjangan dan kita. Kaitannya dengan khauf atau bi'i tadi. Monggo. Maka keluarlah dia Musa dari kota itu Mesir dengan rasa takut. Ya. Nabi punya rasa takut boleh Pak? Boleh. Mengurangi iman? Enggak. Mengurangi tauhidnya kepada Allah? Enggak. Ini namanya tabi'i. Enggak apa-apa. Saya pernah ditanya dan pertanyaannya bernada membantah. Ustaz, katanya enggak boleh takut siapa-siapa, hanya kepada Allah. Terus saya terangkan model gini, masih belum bisa menerima. Ya enggak bisa Mas. Kalau ini 5 orang, 1 orang, ya walaupun ini benar, ya enggak dilawan. Loh, katanya enggak boleh takut kecuali sama Allah. Nanti ada porsinya sendiri. Ya, nah di situ ini nggak apa-apa, tidak mengurangi iman, tidak mengurangi tauhid. Nabi Musa aja lari ketakutan kok. Tetapi yang dilakukan oleh Nabi Musa dalam pelariannya tadi, karena rasa takut tadi 2,
ini para cendekiawan, para cerdik pandai, para ulama yang dikejar-kejar oleh penguasa di berbagai negara mestinya bisa meniru Nabi Musa ini. Ya, apa yang dilakukan Musa di pengasingannya sana? Monggo. Waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Dia Musa berdoa, ya Tuhanku, selamatkan aku, hindarkan aku dari orang-orang yang zalim. Apa tadi Pak yang dilakukan oleh Nabi Musa? Dua Mas. Yang pertama tadi apa? Waspada yataraqqab. Fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Musa itu waspada. Sampai di mana tentaranya Fir'aun tadi? Jangan-jangan orang yang didamping saya ini adalah, ya itu bahasa saya sendiri, itu adalah justru intelijennya siapa? Fir'aun. Waspada. Berarti panjenengan dan saya, kita semuanya, kita ketika orang itu menyuarakan kebenaran, waspada nggak Pak kira-kira Pak? Ini loh. Yang kedua tadi apa? Berdoa. Apa doanya tadi? Ya Allah, selamatkan aku dari orang yang apa? Zalim. Fir'aun itu zalim nggak Pak? Zalim. Nah itu Rabbi najini minal qaumidz zalimin. Sekarang saya tanya, lalu yang diselamatkan enggak Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa taala? Caranya? Loh, sampean harus tahu caranya gimana? Apakah Nabi Musa diungsikan ke negara yang lain? Dua, apakah Nabi Musa itu diberi mukjizat yang enggak bisa dilihat oleh Fir'aun? Apa cara menyelamatkannya? Fir'aun yang ditenggelamkan. Selesai enggak Pak perkara? Selesai. Jadi doanya Nabi Musa itu bisa diadopsi di mana-mana. Ketika ada kedzaliman lalu kita memohon kepada Allah, ya Allah selamatkan aku dari orang yang zalim. Kedzaliman dalam banyak aspek, kedzaliman kemanusiaan, kedzaliman terhadap kebijakan ekonomi. Ada enggak Pak kira-kira Pak? Tiga, ada kedzaliman di dalam bidang hukum, ada kedzaliman di dalam hak asasi manusia dan sebagainya dan sebagainya. Itu kalau pakai bahasa sekarang. Jadi orang berdoa seperti itu untuk diselamatkan oleh Allah itu boleh, dan itulah dasarnya Nabi Musa tadi. Kira-kira Mas, itu di masjid-masjid itu yang diterukan adik-adik dan anak-anak kita itu loh Pak. Apa itu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus ya. Wa ashghili zalimin bidzalimin. Terus ya. Ini kalau cengkoknya enggak tepat enggak enak Pak. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya boleh berbeda pendapat dengan masyarakat. Menurut saya itu bukan lafal dari Nabi, sehingga bukan sholawat ashghil. Tapi nggak usah dipertentangkan perbedaan itu. Tetapi nilainya dan maknanya memohon kepada Allah, wa ashghilidz zalimina bidzalimin. Ya Allah, orang yang zalim itu mereka sibukkan mendolimi sahabat dan teman-temannya sendiri. Jangan mendolimi kami. Ya, silakan ditafsiri sendiri di masyarakat itu. Ada enggak yang dulu itu sama-sama teman akrab, duduk bareng, makan bareng, sekarang jadi musuhan Pak? Kalau sampai enggak melek YouTube ya enggak ada. Ada enggak Pak? Ini mengadopsi dari Nabi Musa, cuma doanya itu dimodifikasi sedemikian rupa. Wa ashghilidz zalimina bidzalimin. Ya Allah, orang yang zalim itu jangan mendolimi kami. Sibukkan mereka mendolimi mereka sendiri. Kejahatan muncul dari lingkungan mereka sendiri yang sesama orang jahat, bukan dari kita. Itu intervensinya Allah Pak. Kalau sudah intervensinya Allah masuk di situ, nggak ada yang bisa menghalang-halangi.
Maka jenengan dan saya jangan menyepelekan memohon dan doa itu tadi. Satu poin sudah kita miliki bahwa khauf at-tabi'i itu tadi, takut secara alami tidak mengurangi apa? Iman dan tidak mengurangi tauhid. Satu. Dua, khauf ayyatrukal insanu ma yajibu alaihi khaufan min ba'dhin nasi. Takut yang model kedua, orang tidak menyampaikan kebenaran, tidak melaksanakan kebenaran, tidak melakukan kewajiban karena takut sesama manusia. Saya ulangi, orang tidak melakukan kebaikan, tidak melakukan kebenaran, tidak melakukan kewajiban karena takut kepada sesama manusia. Pertanyaannya, boleh apa tidak? Mengurangi iman apa tidak? Iya. Ya, dalam situasi apapun orang harus kewajiban untuk tetap melaksanakan kewajibannya itu tadi. Saya ambilkan dari kitab Al-Quran, jenengan bisa membaca sendiri ya. Surat An-Nisa ayat 97 ya. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardu Allahi wasi'atun fatuhajiru fiha. Ya, faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Yang kita ambil ya, ayat 97 surat An-Nisa. Yang kita ambil, orang tadi punya rasa takut, tidak menjalankan kewajiban karena takut manusia. Nah, nanti kalau ditarik di sini di 2023 dan seterusnya, orang tidak menjalankan fungsi amar ma'ruf nahi mungkar karena takut sama manusia. Coba dibaca dulu terjemahnya. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat. Berarti orang ini mati enggak, Pak? Iya. Innalladzina tawaffahumul malaikatu. Mereka dalam keadaan bagaimana? Mereka dalam keadaan mendolimi diri sendiri. Mendolimi diri sendiri berarti orang ini tidak melakukan kewajiban. Dolim itu ada 3, Pak. Halo, ada berapa? 3. Satu, mendolimi diri sendiri. Gimana caranya mendolimi diri sendiri? Naudzubillah min dzalik. Punya duit, punya sehat, punya kekuasaan, punya jabatan, punya segala-galanya lah. Dipakai untuk maksiat. Itu bukan mendolimi orang lain, hakikatnya diri sendiri nanti baliknya. Yang kedua, mendolimi manusia, berarti haknya manusia itu enggak diberikan. Beberapa bulan yang lalu saya sudah tanya di sini, apa yang paling prinsip haknya manusia yang tidak boleh diambil oleh manusia yang lain? Jawabannya hak apa itu? Hidup. Mengapa kok hak hidup? Hak hidup itu yang memberikan siapa? Allah. Kewajiban masyarakat, kewajiban bangsa, kewajiban negara melindungi hak hidupnya manusia apapun agamanya dia. Tetapi karena hak hidupnya manusia itu dirampas oleh manusia yang lain tanpa ada perlindungan hukum, itu namanya mendolimi manusia yang paling prinsip. Yang ketiga, dolim yang paling besar adalah mendolimi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa Pak mendolimi Allah itu? Jawabannya gampang. Haknya Allah tidak dikembalikan kepada Allah. Hak apa itu? Jawabannya singkat, hak untuk diibadahi. Jadi makanya maknanya la ilaha illallah itu maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi kecuali siapa? Allah. Maka berbagai macam variasi bentuk ibadah manusia, baik yang mahdhah maupun yang bukan mahdhah, itu satu-satunya diniatkan untuk Allah. Nah ini tadi ketika orang itu diwafatkan sama malaikat, dicabut nyawanya, lalu kata malaikat dalam keadaan mendolimi diri sendiri. Ditanya sama malaikat, dan ini pelajaran untuk kita, bukan hanya cerita hanya begitu saja. Lanjut Bang. Mereka para malaikat bertanya. Apa pertanyaannya malaikat? Bagaimanakah kamu ini? Ya, qalu fima kuntum. Pak, ini gimana? Jenengan kok sampai mati, banyak salah, banyak dosa ini. Jawabannya? Mereka menjawab,
kami orang-orang yang tertindas di bumi. Tertindas di bumi sehingga tidak bisa menjalankan kewajiban. Solusinya bagaimana kalau terjadi begitu? Kata malaikat. Bukankah bumi awal itu luas sehingga kamu dapat berhijrah berpindah di bumi itu? Yes. Yang kita ambil, orang itu tidak menjalankan kewajiban karena takut sesama manusia. Saya menemukan hadis ya. Innallaha yaqulu lil 'abdi yaumal qiyamah. Besok Allah itu tanya kepada banyak orang pada hari kiamat. Pertanyaannya begini. Ma mana'aka idza ra'aital munkar an la tughayyir? Pak, kenapa dulu di dunia ada kemungkaran kok sampai itu diam aja? Tak potong dulu. Kalau ada kemungkaran itu kita boleh enggak untuk menghentikan kemungkaran? Cawe-cawe kok boleh enggak, Pak? Itu melanggar aturan enggak? Boleh enggak kita menghentikan kemungkaran cawe-cawe tadi? Kalau tidak bisa sendiri, maka menghentikan kemungkaran itu bisa dilewatkan dengan berbagai macam cara yang positif, yang baik. Maka hadis yang saya temukan ini di dalam kitab Fathul Majid, besok ada orang ditanya, ma mana'aka idza ra'aital munkar alla tughayyir? Kenapa kamu ketika ada tahu kemungkaran kok tidak ikut cawe-cawe merubah? Orang itu jawabnya salah. Ya Rabbi khasyatan nas. Ya Rabb, ya Allah, saya itu loh takut manusia. Ya, apa kata Allah? Iya ya kunta haqqu an takhsha. Loh, mestinya kan kamu takutnya hanya kepada saya saja. Kenapa kau tidak menjalankan kewajiban? Amar ma'ruf nahi mungkar itu kewajiban, tapi itu tidak jalan karena takut sesama apa? Manusia. Mohon maaf, ini bukan ilmu saya, Pak ya. Sebenarnya konsep ada penguasa, ada yang mengontrol kekuasaan, ada yang menghakimi, ini sudah betul menurut tauhid. Ya, bahasa populernya, bahasa yang ada di sekolah, di perguruan tinggi itu ada eksekutif, satunya apa Pak? Oh sudah lupa ya. Eksekutif satunya apa? Legislatif, yang satunya yudikatif. Ini kan saling mengontrol Pak ya. Mestinya yang sini itu bilang gini, Mas, yang berkuasa saya ya, karena yang menang saya. Mohon maaf, ini bukan siapa-siapa. Tolong nanti kalau saya salah diingatkan. Ini Pak yang berfungsi mengingatkan. Kalau dalam konteks bernegara kita, DPR itu ada fungsi kontrol enggak? Tapi kalau fungsi kontrol itu enggak jalan, dimandulkan, ini seenaknya sendiri enggak Pak kira-kira Pak? Halo? Iya toh? Itu zaman dulu apa zaman now? Loh, ini bukan olok-olok siapa-siapa, tapi itu loh konsep tauhidnya. Saya tadi kan sudah ngomong, penguasa itu cenderung melestarikan kekuasaannya dengan berbagai macam cara. Supaya tidak melestarikan kekuasaan seenaknya sendiri, maka ini fungsi kontrolnya dihidupkan. Betul Pak ya? Nanti sampean perpanjang sendiri itu ya. Ini bukan ilmu saya. Tapi menurut saya, karena di tauhid itu ada begini. Ada kemungkaran, harus kemudian ada yang angkat tangan untuk menghentikan kemungkaran. Kalau ditarik dalam konsep kita bernegara, John Locke sama Montesquieu itu sudah betul. Ada eksekutif, satunya apa Pak? Legislatif. Sayangnya sampai enggak anggota DPR itu apa? Ya. Yang satunya lagi apa? Yudikatif. Itu kan sudah bagus konsep itu. Nah, begitu. Sudah 2. Sekarang 3. Khauf, takut yang ketiga, ya, adalah orang takut benda dan barang atau apa saja yang dianggap itu bisa mencelakakan dirinya. Benda, barang, orang yang sudah mati, ini, itu dan sebagainya. Sudah sering dibahas itu, Mas, kenapa kau tidak jadi pergi? Ini saya takut Pak hari ini. Kenapa? Ini kan pas tanggal Jumat Pahing itu meninggalnya siapa? Yang mirip-mirip begitu ada enggak? Orang takut tidak jadi pergi karena takut itu tadi.
Orang mau beli mobil diurungkan hari ini. Kenapa? Perhitungannya nggak tepat harinya. Lebih baik bulan depan saja. Saya itu tidak boleh beli-beli di hari Akad Pon, mestinya Akad Legi. Betul Pak? Betul Pak, itu maksud saya. Ada nggak di situ di masyarakat begitu-begitu tadi? Tapi boleh nggak orang takut begitu-begitu tadi? Kata Al-Quran, innama dzalikumus syaiton. Itu setan yang begitu itu. Yukhawwifu awliya'ahu, menakut-nakuti orang-orang tadi. Fala takhafuhum, jangan takut mereka, wa khafuni, takutlah kepada saya. In kuntum mu'minin, kalau kamu termasuk orang yang beriman. Ini kira-kira yang banyak di masyarakat, Mas. Dan itu tidak boleh kalau orang bersahadat itu. Ya. Saya juga pernah menyebutkan, saya masih punya zaman rame-ramenya koran itu Pak, clipping di koran, judulnya begini, dipaksa mertua operasi sesar. Operasi sesar itu operasi apa Mas? Kelahiran. Mengapa kok dipaksa mertua? Menurut estimasinya Pak Dokter, perhitungannya itu 2 hari lagi menantunya ini akan melahirkan. Tapi 2 hari lagi ini bulannya sudah berubah. Menurut mertuanya, karena anaknya itu hari lahirnya Rebo Pahing dan suaminya itu Jumat Pon, itu tidak cocok kalau melahirkan di bulan yang berikutnya ini tadi. Ngerti maksud saya? Padahal sudah umur, wong tinggal 2 hari saja. Lalu diapakan? Disesar. Kalau dibiarkan aja secara alami 2 hari lagi, namanya Sukerto. Anak lahir membawa potensi sial, gagal terus nanti. Supaya enggak sial, diapakan Pak? Diruat. Caranya ditangkap no wayang. Lakone loh. Jangan ngawur Pak, ada aturannya. Bedoro kolong. Mohon maaf, ini bukan mengolok-olok ya. Tapi ini pencerahan, memberikan penjelasan. Coba kalau Islam itu diterangkan dengan cara begitu, maka agamanya panjenengan itu tidak akan diacungi jempol. Ya, saya tanya, ini saya selipkan sedikit ya. Ada yang tidak hafal surat Al-Asr yang hadir ini? Coba saya urut. Pertama, wal asri, demi apa itu? Waktu. Waktu yang 12 bulan itu loh. Mulai Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzul Qa'dah, Dzulhijjah. Demi masa waktu. Ayat yang kedua apa Pak? Sesungguhnya manusia itu, terjemahnya sesungguhnya manusia itu dalam apa? Saya tanya, di waktu yang mana manusia bisa rugi? Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Ya di 12 bulan itu bisa rugi. Saya tanya, ada enggak 12 bulan itu bulan yang penuh barokah? Bulan apa? Ramadan. Bisa enggak manusia di bulan Ramadan itu orang itu rugi? Bisa. Yang tidak rugi siapa? Ayat yang ketiga. Apa? Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terjemahnya jangan tambah supaya enak. Kecuali orang yang mengisi waktunya diisi dengan iman dan amal soleh. Jadi 12 bulan tadi diisi dengan iman dan amal soleh. Itu yang tidak rugi. Bulan penuh barokah, penuh maghfirah, bulan Ramadan, tapi tidak diisi dengan iman dan amal soleh, dapat kebaikan? Enggak. Dibalik Mas, bulan Syuro yang oleh sebagian masyarakat dianggap bulan tidak baik, atau Safar dianggap tidak baik ya, lalu diisi dengan kualitas iman dan amal soleh, dapat kebaikan di bulan yang dianggap tidak baik? Jawabannya dapat. Berarti jangan bulannya, jangan waktunya, jangan tanggalnya, tapi siapanya? Manusianya. Jadi khauf rasa takut seperti itu adalah tidak boleh. Terakhir hanya beberapa kalimat, tidak bisa dilanjut.
Yang terakhir adalah khauf yang aspeknya ibadah. Ini loh yang takut sama Allah tadi. Kalau aspeknya ibadah, khauf ibadah, itu karakternya dua orang itu, Pak. Tadallul merendahkan diri sama Allah, ta'zim mengagungkan diri kepada Allah. Coba ini tadallul dan ta'zim merendahkan diri itu dimiliki oleh semua orang yang punya duit, semua orang yang punya jabatan, semua orang yang punya kekuasaan. Ada aspek tadallul merendahkan diri kepada Allah sekaligus mengagungkan, maka dia tidak boleh menepuk dada dengan itu tadi. Jadi inilah khauf yang aspeknya sangat ibadah. Panjenengan dan saya mendekatkan diri kepada Allah itu karena punya rasa takut. Tadi saya sebutkan di awal, man khafa syai'an araba minhu wa man khafa Allaha araba ilaihi. Siapa yang takut sesuatu maka lari dari sesuatu yang ditakuti itu tadi. Tapi siapa yang takut sama Allah, orang itu lari mendekatkan diri kepada Allah. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.